Sandiaga buka suara soal isu gabung P3, sabar saja. Bulan suci Ramadan ini ingin fokus pekerjaan yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Kunjungan ke Jawa Barat ini betul-betul membuka mata saya bahwa banyak sekali persoalan masyarakat yang harus kita solusikan. Tadi sempat ngobrol sama ibu-ibu, harga-harga bahan pokok itu naik menjelang Lebaran, terutama kebutuhan untuk persiapan dan bahan baku. Ini jadi fokus kita bersama Bank Indonesia, bagaimana inflasi bisa dijaga dan harga-harga masih terjangkau. Yang kedua, lapangan kerja. Sehingga politik itu bukan hanya memikirkan mengambil kekuasaan, tapi politik itu bisa memberikan satu solusi kepada kemajuan. Bagaimana program desa wisata ini membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda, sehingga pendapatan meningkat dan mereka akhirnya sejahtera tanpa harus berbondong-bondong datang ke kota seperti tadi Pak Kadi sampaikan. Nah, tentunya tahapan kontestasi demokrasi ini akan terus berlanjut. Kita serahkan kepada pimpinan partai politik yang sekarang sedang berembuk. Ini banyak banget silaturahim. Saya akan terus berada di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman mohon sabar. Di saat yang tepat nanti akan diumumkan keputusan. Sandiaga buka suara soal isu gabung P3, sabar saja. Sandiaga Salahuddin Uno mengaku belum menentukan sikap di tengah isu bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf itu mengatakan masih akan beristirahat dari hiruk-pikuk politik praktis sebagai sepanjang Ramadan ini. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno ketika sowan kepada Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Mustafa Akil Siroj di Pondok Pesantren Has Kampek, Jalan Tunggal Pegagan, Desa Blok Kampek, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu, 5 April. Di bulan suci Ramadan ini kita lagi memantapkan ibadah kita. Sedikit jeda untuk berbicara politik praktis. Tapi semuanya tahapan pemilu, tapi berlangsung dan di saat yang tepat para pimpinan kita nanti akan menentukan sikap, ungkap Sandiaga Uno. Ya, kita sabar saja menunggu, tambahnya. Pada kesempatan tersebut, ia justru meminta pasukan dan pandangan para ulama untuk membangun Indonesia di masa depan. Apalagi jumlah warga kebutuhan pokok mulai merangkak naik jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Di antaranya beras, telur, cabai dan bawang yang dikeluhkan para ibu ketika dirinya menginjakkan kaki di Pondok Pesantren Has Kampek. Saya sekarang ingin mendengarkan justru dari para ulama, para kiai, pandangan-pandangan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Khususnya ini masalah potensi kita membangkitkan ekonomi kita. Ada banyak tantangan seperti biaya hidup yang semakin berat, ungkapnya. Tadi ibu-ibu menyampaikan harga-harga bahan pokok sedikit meningkat, terutama ada 4 komoditas di Cirebon, beras, telur, cabai, sama bawang. Nah, ini yang menjadi fokus kita, bagaimana kita memberikan kebermanfaatan dan pemerintah berhadir untuk memberikan solusi lapangan kerja bagi masyarakat, bebernya. Saat ini ia mengaku masih fokus pada pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca COVID-19. Sehingga peluang usaha tercipta dan target 4,4 juta lapangan kerja tercapai pada 2024. Nanti pada saatnya insya Allah awak akan bukakan jalan di bulan yang penuh berkah ini yang terbaik untuk NKRI. Yang penting niat kita yang baik untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia, jelasnya. Nah itu ya tidak etis kalau kami kemudian mencabut ya, tanaman yang tumbuh di
lahan orang lain. Ya kami tentu menghormati itu. Beliau masih menjadi kader Gerindra, ya kami hormati. Tapi kemudian banyak event-event yang dihadiri oleh beliau, ya bukan hanya beliau, ada juga Pak Erick Thohir yang sering hadir di acara-acara P3. Jadi kalau teman-teman media mungkin tanya, oh kenapa kok hanya 2 orang ini, ya Pak Erick Thohir, Pak. Nah, yang suka gampang diundang beliau itu berdua. Pak, kalau P3 sendiri sudah menunjuk Bapak sebagai prosesnya masih berlangsung dan sampai hari ini ya tentunya kita menunggu, kita sabar. Saya mengajak teman-teman media untuk sabar. Tentunya ini juga saat yang bagus ya, bulan suci Ramadan ini, untuk berkontemplasi, bertafakur, semua akan Satu lagi Pak Mas Menteri, ini sinyalemen dari DPP katanya sudah menyiapkan kandidat termasuk Mas Menteri yang akan dicalonkan. Bagaimana tanggapan dari Mas Menteri sendiri? Ya itu kewenangannya ada di partai politik. Saya tidak ingin mencampuri kewenangan yang ada di para pimpinan partai politik. Tapi saya yakin keputusan yang terbaik untuk NKRI akan diwujudkan, karena kalau kita dekat dengan rakyat, insya Allah apapun pilihannya akan baik untuk Indonesia. Secara pribadi sendiri gimana Pak Menteri, Mas Menteri? Pribadi saya senang sekali ada di sini. Sangat dingin dan beda berbicara politik yang hingar-bingar dan sekali panas. Kalau di sini sejuk. Nah, kita bagaimana menghadirkan kontestasi demokrasi juga yang sejuk. Ya, tapi alam di Desa Wisata Taras dan sudah hijau. Dan warnanya hijau. Suci Ramadan ini ingin fokus pekerjaan yang lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Kunjungan ke Jawa Barat itu pengamatan saya bahwa banyak sekali persoalan masyarakat yang harus kita solusikan. Tadi sempat ngobrol sama ibu-ibu, harga-harga bahan pokok itu naik menjelang Lebaran, terutama kebutuhan-kebutuhan untuk persiapan dan bahan pangan. Ini jadi fokus kita bersama Bank Indonesia, bagaimana inflasi ini bisa dijaga dan harga-harga masih terjangkau. Yang kedua, lapangan kerja. Sehingga politik itu bukan hanya memikirkan mengambil kekuasaan, tapi politik itu bisa memberikan satu solusi kepada kemajuan. Bagaimana program desa wisata ini membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda, sehingga pendapatannya meningkat dan mereka akhirnya sejahtera tanpa harus berbondong-bondong datang ke kota seperti tadi Pak Kadi sampaikan. Nah, tentunya tahapan kontestasi demokrasi ini akan terus berlanjut. Kita serahkan kepada pimpinan partai politik yang sekarang sedang berembuk. Ini banyak banget silaturahim. Saya akan terus berada di tengah-tengah masyarakat. Teman-teman mohon sabar. Di saat yang tepat nanti akan diumumkan keputusan.